Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, yang akan kami informasikan saat ini terkait dengan sidang saksi yang dihadirkan dalam perkara penganiayaan Prada Lukinamo, di mana yang Anda saksikan saat ini merupakan sidang kasus kematian Prada Lukinamo yang dianiaya oleh seniornya. Kita masih mencari tahu begitu, ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada hari ini untuk terdakwa siapa? Karena memang ada 22 terdakwa yang menjalani persidangan secara maraton. Ini merupakan hari ke-6 sidang kasus kematian Prada Luki yang dianiaya oleh seniornya dengan menghadirkan sejumlah saksi. Ini pembukaan dan memang kondisi pasien yang mengalami GKD tersebut memang bisa menyebabkan kondisi pembengkakan tubuh. Di samping itu juga pasti juga mengalami kondisi yang dinamakan hipoalbuminemia, kadar albumin dalam darah pasien yang menurun. Nah itu juga bisa menyebabkan kondisi pembengkakan di dalam tubuh. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saksi 8. Dari rangkaian keadaan almarhum yang infeksi, yang ada gumpalan darah di limpa, menurut keahlian, menurut keilmuan saksi, apa yang penyebab yang paling mendekati penyebab meninggalnya almarhum ini? Kalau untuk yang paling mendekati mungkin saya tidak bisa sampaikan secara pasti. Kembali lagi bahwa penyebab pastinya harus melalui otopsi, namun dalam kondisi almarhum tersebut bisa saya sampaikan bahwa trauma berat yang dialami pasien yang dialami almarhum sampai menyebabkan kematian. Trauma berat itu adalah trauma yang di daerah dada dan juga trauma yang di perut sisi kiri, yaitu yang di daerah limpa tersebut. Itu dalam secara keilmuan kami secara medis itu bisa dikategorikan sebagai suatu trauma yang berat. Namun dalam hal ini juga didukung di kondisi pasien yang menurun juga diperparah oleh kondisi infeksi yang luas yang dialami. Demikian. Terima kasih. Cukup. Silakan penasihat hukum. Baik, saksi berapa nih? Saksi 8 ya Pak Dokter Gede ya. Saya mau nanya saksi 8, pada saat pasien masuk ruang ICU itu tanggal 4 sore tadi disampaikan sama dokter ya? Itu untuk jamnya saya tidak pasti, tapi yang jelas itu sore menjelang malam. Sore menjelang malam ya? Oke. Malam. Pada saat itu kondisi pasien seperti apa? Saya mendapat laporan dari dokter yang berjaga, dokter ruangan yang berjaga, bahwa pasien mengalami kondisi keterburukan, ditandai dengan kesadaran yang sudah mulai menurun, walaupun masih bisa kontak, namun kesadarannya menurun. Habis itu pasien semakin lemas, pasien juga mengalami kondisi sesak napas. Pada saat itu inilah dilaporkan tekanan laju nafas pasien sudah semakin meningkat, lebih dari 22 kali per menit, dan juga kondisi kadar oksigen di dalam tubuh pasien sudah mengalami penurunan. Walaupun sudah diberikan bantuan oksigen, namun kadar oksigen di dalam tubuh pasien tidak mencukupi kebutuhan, hasilnya tidak normal, namun belum bisa. Baik. Kemudian pasien diberikan ventilator itu pada saat langsung di ruang ICU apa setelah besoknya tanggal 5? Untuk pemasangan ventilator itu dilakukan di tanggal 5, namun subuh, jamnya saya lupa, 1 atau jam 2 subuh ini hari ini. Di tanggal 5, sudah masuk tanggal 5. Pasien kan masuk ke ICU 4 malam, sambil diperiksa di
diberikan obat-obatan, dievaluasi, kemudian di tanggal 5 diputuskan 5 dini hari diputuskan untuk dilakukan pemasangan. Oke. Jadi pemasangan ventilator itu atas tanggap darurat dan inisiatif dari dokter waktu itu ya? Untuk pemasangan ventilator itu ada dokter penanggung jawab injeksi, dokter spesialis anestesi. Memang atas tangan saya sudah dilakukan pemasangan tersebut, dan memang sebagai suatu respon kondisi pasien yang sudah dalam kondisi emergensi. Dimana kalau tidak dilakukan, maka pasien akan jatuh pada kondisi yang lebih berat. Demikian. Baik, kemarin disampaikan saksi bahwa pemasangan ventilator itu idealnya harus persetujuan dari pihak keluarga. Apakah pada saat itu pasien ada yang jaga dari keluarga? Mohon izin untuk hal tersebut saya tidak mengetahui pasti karena saya kan tidak berdiri sakit. Saya hanya mendapatkan laporan kondisi pasien dan juga rencana tindakan untuk pemasangan ventilator tersebut. Ini videonya memang apapun yang melakukan apapun yang kita mau lakukan, tindakan apapun, tindakan medis apapun yang kita lakukan untuk pasien, memang seharusnya harus ada izin from consent. Nah, namun dalam suatu kondisi yang kita nilai sebagai kondisi yang cepat, kita sadar tanpa memiliki informasi. Oke, berarti untuk penunggunya saya tidak tahu karena saya tidak ada di rumah sakit terus. Oke, untuk pendukung seandainya itu ketentuan sesuai dengan SOP ya, apakah ada administrasi pertanggungjawaban bahwa itu ada berita acaranya bahwa ini secara medis dan harus ambil tindakan cepat seperti itu, apakah dituangkan dalam administrasi tertentu? Seharusnya ada SOP-nya. Harus ada itu ya. Pada waktu itu dokter jaganya siapa, saksi? Yang ambil tindakan bahwa untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu harus diambil secara cepat sehingga nyawa. Saudara, sidang kasus kematian Prada Luki yang dianiaya senior akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sudah. Waktu itu kadar oksigen pasien terus dilakukan kalau pasien yang sudah sesak nafas, sudah mengalami kekurangan oksigen dengan itu, hasil proses menunjukkan oksigen. Ini kita evaluasi kembali apakah dengan pemberian oksigen yang tanpa melalui ventilator apakah sudah mencukupi kebutuhan oksigen dalam tubuh pasien atau tidak. Makanya selama observasi tidak mencukupi, maka diputuskan untuk dilakukan pemenuhan pasien peruangan ICU dan pada akhirnya dilakukan pemasangan ventilator untuk menjadi pasien agar oksigennya lebih cukup. Demikian. Pada saat itu saturasi oksigen pada pasien berapa yang dicek? Tidak ingat pasti, yang jelas karena kan normal idealnya pasien itu di atas 95%, kita bilang 95% oksigen baik dengan itu oksigen tambahan atau pada saat itu tidak apa yang jelas di sini di bawah di situ 90. Ya, baik. Pada saat kondisi saturasi oksigen pasien menurun dengan dilakukan pemasangan oksigen biasa selain ventilator, apakah dengan pemasangan oksigen tersebut tidak ada perubahan terhadap saturasi oksigen? Ada peningkatan, namun tetap tidak mencukupi kebutuhan almarhum untuk mencukupi kebutuhan oksigen di dalam tubuhnya. Jadi tanpa oksigen belum kita berikan oksigen, dan tanpa dari ventilator memang ada peningkatan. Namun kadar oksigen yang sudah diberikan dengan bantuan oksigen tersebut yang tanpa ventilator tersebut, kadarnya masih belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan oksigen tersebut. Apakah ada standar dari kadar saturasi oksigen pada pasien sehingga dapat diambil langkah untuk memasang ventilator tersebut?
Standarnya bukan hanya dari kadar oksigen hanyalah salah satunya. Yang kedua adalah standarnya adalah juga pola nafas. Kalau pola nafasnya sudah meningkat, kadar saturasinya menurun, habis itu kesadaran pasien juga menurun. Habis itu kita ditinggal juga dalam kondisi pasien yang mengalami cedera di bagian dan juga dari hasilnya pasien mengalami asidosis hepatoid, maka itu adalah beberapa kondisi yang bisa kita katakan bisa menjadi acuan untuk dilakukan pemasangan pump. Baik, yang terakhir, apakah dalam pemasangan ventilator ada risiko keburukan terhadap paru-paru pasien yang dipasangkan alat ventilator tersebut? Semua tindakan medis yang dilakukan kepada pasien pasti selalu memiliki risiko. Namun kita bisa bedakan apakah ada risiko yang bisa apakah risiko itu pada saat ini atau pada saat nanti. Kita bilangnya dalam istilah medisnya risiko akut atau risiko kronis, baik risiko maupun komplikasi. Nah, pada pasien-pasien yang mendapatkan pertolongan dari ventilator, dalam kasus lain secara keilmuan apabila ventilator tersebut dipakai dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan memicu suatu infeksi dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 2 atau 3 Namun dalam kondisi yang akut pada saat ini di mana pasien memang memerlukan bantuan ventilator, justru bila tidak ditemukan, justru akan membujuk pasien. Jadi pada saat dilakukan tersebut, komplikasi minimal komplikasinya adalah komplikasi yang bisa terjadi di beberapa hari ke depan apabila pasien masih tetap memakai demikian. Baik, terima kasih saksi. Terima kasih, cukup yang mulia. Lagi Bapak Auditor? Cukup ya? Ada lagi? Ada lagi?